Pundit Vietnam gak nyangka timnas Indonesia lolos tanpa pemain naturalisasi. Wow, kata itu kita sematkan untuk salah satu pundit Malaysia, yaitu BLV An Kwan, yang mana beliau ini salah satu YouTuber dan juga pundit terkenal di Vietnam yang sudah memiliki subscriber sekitar 409.000 subscriber. Beliau ini juga aktif membahas sepak bola Indonesia. Ya, baik itu ketika Indonesia menang maupun Indonesia kalah, dan baik itu ketika memang layak untuk dipuji maupun layak untuk dievaluasi. Dan di sini aku ingin mengangkat sebuah komentar beliau yang mengatakan bahwasanya siapa lagi yang berani ngomentari Indonesia, ya kan, tentang kemajuan sepak bola mereka. Kalau kemarin waktu lawan Arab Saudi melawan Bahrain, kita masih bisa komentari Indonesia, mereka berhasil menang karena memang dipenuhi dengan pemain-pemain naturalisasi. Jadi banyak sekali komentar miring dengan kemenangan timnas, dan juga banyak yang gak respect lah dengan kemenangan timnas karena bukan pemain lokalnya yang main. Jadi dinilai ya alah, kayak gitulah ibaratnya kan, alah pemain naturalisasinya itu alah gitu ya kan. Nah, kali ini pundit Vietnam ini langsung membungkam seluruh omongan netizen itu dengan mengatakan, nah sekarang masih berani ngomen kayak gitu, masih berani ngomentari timnas Indonesia. Kenapa? Karena timnas Indonesia yang U17 ini lolos ke Piala Dunia, lolos ke 8 besar Piala Asia, itu tanpa ada satupun pemain naturalisasi. Nah, makanya dibilangnya di dalam judulnya, Indonesia lolos ke Piala Dunia dan lolos Piala Asia, masih beranikah berkomentar? Masih beranikah mengkritik? Nah gitu. Jadi seakan-akan ini mengindikasikan kepada seluruh haters, ya, dialamatkan kepada seluruh haters timnas Indonesia yang selalu menyoroti tentang program masif naturalisasi timnas Indonesia. Memang aku akui lah, banyaknya sebenarnya yang bernaturalisasi kan, kayak Filipina, hampir majority pemain naturalisasi. Malaysia pemainnya juga rata-rata naturalisasi dan juga rata-rata dari liganya gitu ya kan. Hampir setiap negara, Laos, baru juga Kamboja, banyaknya pemain naturalisasi. Tapi kenapa timnas Indonesia yang selalu bisa kita bilangnya, disudutkan? Kenapa timnas Indonesia selalu yang di framing tentang naturalisasi? Kenapa selalu timnas Indonesia yang selalu dibicarakan kalau udah bicara tentang naturalisasi? Padahal banyak negara-negara ASEAN lainnya juga banyak yang melakukan naturalisasi. Nah, kenapa cuma Indonesia yang kayak gini? Ya, jawabannya satu. Kebetulan timnas Indonesia pula yang berprestasi. Malaysia nggak lolos, Vietnam nggak lolos, Thailand nggak lolos, Kamboja nggak lolos, Laos nggak lolos, kan, Timor Leste nggak lolos. Nah, semua negara-negara tersebut ada melakukan naturalisasi, tapi nggak sukses, nggak berprestasi, makanya jarang dibicarakan orang. Nah, ketika timnas Indonesia ini juga ada naturalisasi dan juga kebetulan berprestasi, inilah langsung diintimidasi, langsung dicibiri, kan? Biasa, namanya juga syirik tanda tak mampu, kan gitu ya sebenarnya. Kenapa kita cari kesalahan aja gitu kan? Padahal akhirnya kita dukung, wah Indonesia membawa nama Asia Tenggara, ayo kita dukung kan gitu. Tapi kenapa banyak yang tidak suka? Ya karena mereka tidak bisa menyamai prestasi timnas Indonesia, itu ajanya. Kan, apalagi Indonesia berhasil memecahkan rekor-rekor negara Asia Tenggara lainnya, kayak Vietnam, kayak Thailand di kualifikasi Piala Dunia round 3, yang mana mereka cuma bisa mengumpulkan 2 dengan 4 poin. Indonesia sekarang malah udah 9 poin. Rekor yang mungkin bakal sulit untuk dipecahkan sama negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ya kan, jangankan Vietnam Thailand. Jangankan Vietnam Thailand. Coba tuh Malaysia. Malaysia aja round 3 pun nggak lolos gitu kan. Jadi wajar kalau misalnya masih ada oknum-oknum itu yang nggak suka dengan timnas Indonesia dan memberikan kritik pedas dengan prestasi timnas yang lolos ke Piala Dunia, yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia round 3 dan dapatkan 9 poin. Nah, itu untuk seniornya. Nah, kali ini kita fokus ke timnas juniornya. Di situ media Vietnam memuji timnas Indonesia yang dinilai membanggakan Asia Tenggara. Ya, aku juga salut sih media Vietnam ini ya. Enggak kalau media ini agak fair dia gitu. Jadi memang mengakui kalau memang betul diakuinya gitu ya kan. Kalau memang berprestasi diakui, kalau memang butuh dievaluasi dia dievaluasi gitu ya kan. Begitu juga bukan hanya pundit ini yang memuji guys. Nah, aku baca beberapa komentar. Nanti kalian bisa cek lah channelnya.
channel yang aku bahas ini. Nanti aku buatlah linknya di bawah, bisa kalian tonton. Nah, jadi di situ beberapa pun warga Vietnam malah memuji. Mereka itu kayak rebutan muji timnas Indonesia loh. Biasanya kalau kita udah buka ada fanpage Malaysia atau fanpage negara lain, ya kan, pasti kebanyakan itu ada beberapa oknum supporter itu yang pasti akan mengejudge atau mungkin mengejek atau mungkin ngebully negara kita, atau mungkin nggak senang lah dengan kemenangan kita. Tapi Vietnam ini beda. Mereka itu kayaknya betul-betul suportif. Kalau misalkan baca nanti di komen-komennya, mereka rata-rata itu memberikan support dan memberikan dukungan, guys. Salah satu dukungannya itu dia ngomong kayak gini, sebut kebanggaan Asia Tenggara. Mereka menyebut bahwasanya Indonesia itu sebagai kebanggaan Asia Tenggara. Karena memang betul Indonesia menjadi satu-satunya tim yang lolos ke Piala Dunia, guys. Aturannya sebenarnya Vietnam ikut juga, tapi gagal di menit-menit akhir, kan gitu. Baru juga dia bisa bilang gini, timnas Indonesia ini lagi trending di Vietnam. Kenapa lagi trending di Vietnam? Indonesia ini lagi viral-viralnya nih, lagi seksi-seksinya di Vietnam. Karena apa? Karena tanpa naturalisasi Indonesia bisa loh. Karena kita tahu sekarang Vietnam ini lagi mau gencar naturalisasi. Walaupun yang dinaturalisasi adalah kebanyakan pemain dari liga mereka. Tapi terbukti sukses. Kayak siapa namanya, Rafael Son itu kan. Yang mana Nguyen Son yang kemarin jadi top skor Piala AFF walaupun baru gabung di babak semifinal. Nah, di situ kan sebenarnya orang Vietnam itu sebenarnya nggak setuju dengan program naturalisasi. Mereka itu lebih mengedepankan produk lokal atau lokal pride lah gitu bisa kita bilang kan. Makanya juga banyak sekali sebenarnya masalah di netizen Vietnam ini yang banyak antara pro dan kontra tentang naturalisasi. Dan ketika melihat Rafael Son kayak gitu udah perform, itu masih ada juga yang nggak suka gitu kan di antara mereka. Nah, sama kayak timnas Indonesia. Timnas Indonesia udah naturalisasi, udah berprestasi pun masih banyak juga yang nggak suka kayak gitu kan. Jadi hampir sama. Tapi kali ini mereka itu seperti kagum sama timnas Indonesia. Lah, itu Indonesia bisanya masuk Piala Dunia. Indonesia itu bisanya berprestasi tanpa naturalisasi. Ngapain lagi kita naturalisasi? Gitulah. Singkat cerita mungkin mereka berdebat atau mentrendingkan tentang berita timnas Indonesia ini, guys. Dan mereka juga di beberapa komentar itu, kalian scroll ke bawah, itu banyak loh yang mendoakan timnas Indonesia. Mereka mendoakan timnas Indonesia semoga bisa melangkah lebih jauh, semoga timnas Indonesia bisa bertarung dengan negara-negara yang lain, kata dia. Dan di sini sih yang paling bisa kita bilang ya, paling menyentuh hati dari komentar netizen Vietnam yang dia bilang gini, pasti kalian dapatkan nih komen ini. Apa itu? Selamat Indonesia, dan kami melewatkan janji kami untuk lolos Piala Dunia bersama dengan Indonesia. Kita tahu Indonesia dan Vietnam merupakan dua negara yang punya potensi bisa lolos ke Piala Dunia bersama-sama mewakili Asia Tenggara. Dan sebelum pertandingan terakhir, mungkin negara Vietnam itu pengen sama Indonesia lah bisa lolos ke Piala Dunia, semacam janji, ayolah kita lolos bareng gitu kan. Nah, tapi netizen karena nggak lolos, nah netizen Vietnam itu ngomong gini, selamat kepada Indonesia dan kami melewatkan janji kami untuk lolos Piala Dunia bareng Indonesia. Sampai segitunya loh mereka itu ngomen. Berarti memang betul-betul tulus dari hati yang paling dalam nih mereka sebenarnya komentari sepak bola kita dengan sepak bola mereka. Ya, karena dia berpendapat ya memang hanya sepak bola lah yang bisa mendekatkan atau meningkatkan solidaritas sesama sesama supporter gitu kan. Walaupun kita beda negara, tapi karena berbicara tentang sepak bola, itulah yang mungkin bisa mendekatkan kita, kata dia. Memang sepak bola ini bahasanya universal banget ya kan. Jadi nggak mesti tahu pun bahasa dia dan bahasa kita, kalau udah main dalam sepak bola pasti bisa gitu kan. Begitu juga dengan hal sport, begitu halnya juga dengan supporter. Nah, di sini juga dia bilang Indonesia dengan Vietnam itu adalah sahabat, kata dia. Sahabat yang dekat di ASEAN. Kenapa? Dan dia juga berharap semoga dengan hubungan Indonesia dan Vietnam ini bisa meningkatkan dalam hal ekonomi. Karena kita tahu sekarang ini bahwasanya salah satu perusahaan mobil di Vietnam yaitu VinFast, ya kan, itu menjadi sponsor timnas Indonesia dan mereka berharap semoga VinFast itu bisa diterima di negara Indonesia. Ini luar biasa, guys. Bayangkan ada produk mobil dari daerah Asia Tenggara itu mau sponsori timnas. Ya kan? Cobalah, ada nggak produk mobil Indonesia yang sponsor timnas lain atau produk lain deh mensponsori timnas lain? Mungkin kalian lebih tahu, komen di kolom komentar. Tapi kayaknya aku belum tahu. Aku kayaknya nggak tahu tuh. Tapi yang aku tahu ada
produk mobil Vietnam itu sponsori timnas guys, namanya VinFast. Itu mungkin bisa kalian searching lagi lah nanti. Nah, tapi dari semua poin itu ada paling yang menarik dari poin netizen Vietnam. Ini dengar nih. Ini sih intinya. Apa itu? Dia bilang, teori bangun rumah dari atap tidaklah salah. Teori bangun rumah dari atap itu tidaklah salah. Karena kita tahu biasanya kalau mau bangun rumah itu pasti pondasi dulu, bukan atap dulu. Nah, mereka menilai Indonesia itu bangun rumah itu dari atap dulu, baru ke tembok. Maksudnya apa? Indonesia memperbaiki timnas seniornya dulu, baru timnas juniornya. Ya kan? Di mana-mana orang perbaiki timnas junior dulu, matangkan semua pemain junior, pembinaan usia muda, kemudian mendapat, baru nanti muncul bibit-bibit yang bisa menjadi pemain senior yang mentereng gitu kan. Indonesia beda. Banyak pemain naturalisasi, jago dulu timnas seniornya, sehingga melecut pemain-pemain muda untuk bisa bersaing, untuk bisa punya mental kayak pemain-pemain seniornya. Makanya mereka bilang, teori bangun rumah dari atap itu nggak salah. Karena sudah dibuktikan oleh timnas Indonesia yang bangun sepak bolanya bukan dari timnas juniornya, tapi malah dari timnas seniornya dulu. Setelah timnas seniornya udah cakep, mereka baru fokus ke timnas juniornya. Kalau menurut aku, bukan dari atap, tapi timnas Indonesia ini main di dua-duanya. Mungkin kalau Vietnam bilang dari atap, kalau aku nggak bilang. Karena ingat kata Pak Erick Thohir, dia itu bangun sekali dua. Junior dan senior. Makanya dia bilang didatangkan senior yang naturalisasi untuk program jangka panjang. Sedangkan mereka juga fokus kepada pembibitan pemain muda untuk untuk pemain senior yang dari naturalisasi untuk jangka pendek. Sedangkan pemain yang bocil-bocil ini, pemain yang muda-muda ini, pemain akademi atau pemain yang bibit-bibit ini, grassroots ini, yang mereka fokuskan, yaitu untuk jangka panjang. Jadi sebenarnya saling berkesinambungan atau mungkin sama-sama berjalan bersama gitu. Nah, mungkin Vietnam nggak tahu. Tapi setidaknya ini juga menjadi sebuah sanjungan yang baik kepada timnas Indonesia dengan mengatakan teori bangun rumah dari atap tidaklah salah. Baru juga di sini warga Vietnam juga ingin dukung timnas Indonesia, walaupun timnas mereka nggak lolos. Karena apa? Karena dia bilang gini, dulu Indonesia itu dukung timnas Vietnam di Piala Dunia U20 Korea katanya. Nah, sekarang saatnya kami dukung timnas Indonesia di Piala Dunia Qatar. Qatar ya kalau nggak salah ya. Lupa aku siapa tuan rumahnya itu. Qatar kan nggak salah. Oke guys, itulah dia beberapa komentar netizen Vietnam dan juga pundit Vietnam yang masih nggak nyangka timnas Indonesia lolos sebagai juara grup dan lolos Piala Dunia tanpa naturalisasi. Komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang pendapat mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.